Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Trimaulana Ramadan dengan NIM X1 E1222027. Saya akan mempresentasikan tentang hardware komputer dengan mata kuliah pengantar sistem informasi, dosen pengampu Bapak Tri Suratno Skom Mkom. Kelompok 3 beranggotakan saya sendiri Iksan Trimaulana Ramadan, kemudian J. Elianda, dan selanjutnya M. Verly Andika. Bagian 1, sistem komputer, pemakai akhir dan komputasi perusahaan. Semua komputer adalah sistem input, pemrosesan, output, penyimpanan, dan pengendalian. Sistem komputer, pemakai akhir dan komputasi perusahaan. Semua komputer adalah sistem input, pemrosesan, output, penyimpanan, dan pengendalian. Jenis-jenis sistem komputer komputasi. Kategori seperti sistem mainframe, skala menengah, dan mikrokomputer masih digunakan untuk membantu kita dalam mempercepat daya pemrosesan dan jumlah, bukanlah klasifikasi yang sangat berbeda satu sama lain, namun saling tumpang tindih. Sistem mikrokomputer. Mikrokomputer adalah kategori yang paling penting dari sistem komputer bagi pelaku bisnis dan pelanggan. Mikrokomputer tersedia dalam berbagai ukuran dan bentuk untuk berbagai tujuan. Beberapa mikrokomputer adalah komputer tempat kerja. Mikrokomputer lainnya digunakan sebagai server jaringan. Sistem mikrokomputer terbagi 3, yaitu komputer jaringan, peralatan informasi, terminal komputer. Komputer jaringan adalah kategori mikrokomputer yang didesain untuk digunakan dengan internet dan intranet korporat. Sedangkan peralatan informasi, personal digital assistant atau PDA, merupakan peralatan yang paling populer untuk kategori peralatan informasi. Kemudian terminal komputer sedang mengalami konversi besar-besaran ke arah peralatan komputer jaringan. Selanjutnya, sistem skala menengah. Sistem skala menengah adalah server jaringan yang tinggi dan server jenis lainnya yang dapat memproses banyak aplikasi bisnis. Sistem skala menengah telah menjadi populer sebagai server jaringan berdaya tinggi. Sistem skala menengah pada awalnya disebut mini komputer yang digunakan untuk penelitian ilmiah, sistem instrumentasi, analisis teknik, serta pengawasan dan pengendalian proses industri. Sistem komputer mainframe. Sistem mainframe merupakan sistem komputer yang besar, cepat, dan berdaya tinggi. Mainframe memiliki kapasitas penyimpanan utama yang besar. Komputer mainframe terus memenuhi kebutuhan pemrosesan informasi di perusahaan besar dan lembaga pemerintah. Sistem superkomputer. Superkomputer telah menjadi server yang dapat dijangkau pada bagian teratas dari lini produk yang dimulai dengan tempat kerja desktop. Istilah superkomputer menguraikan kategori sistem komputer yang berdaya sangat tinggi. Superkomputer menggunakan arsitektur pemrosesan paralel dari prosesor yang saling berhubungan. Kemudian, yang kedua, peripheral komputer, meliputi teknologi input, output, dan penyimpanan. Peripheral. Peripheral adalah nama umum yang diberikan untuk semua peralatan input, output, dan penyimpanan sekunder yang merupakan bagian dari sebuah sistem komputer, tetapi bukan merupakan bagian dari CPU. Peripheral bergantung pada koneksi langsung atau hubungan telekomunikasi ke unit pemrosesan pusat sistem komputer. Jadi, semua peripheral adalah peralatan online, yaitu terpisah dari CPU, tapi dapat secara elektronik dihubungkan ke dan dikendalikan oleh CPU. Teknologi input kini memberikan interface pemakai lebih natural atau natural user interface untuk para pemakai komputer. Perkembangan ini membuat tidak perlu lagi untuk selalu mencatat data di atas kertas sebagai dokumen sumber dan kemudian memasukkan data tersebut ke dalam komputer dalam langkah tambahan entry data. Selanjutnya, alat petunjuk. GUI atau Graphical User Interface yang menyajikan pada Anda icon, menu, Windows, tombol, garis, dan seterusnya untuk dipilih. Contohnya, peralatan petunjuk seperti mouse, elektronik, dan papan sentuh memungkinkan dengan mudah memilih dari pilihan menu
dan tampilan icon dan dengan menggunakan metode petunjuk dan klik atau penunjuk dan geser. Mouse elektronik adalah peralatan penunjuk paling populer yang digunakan untuk menggerakkan kursor di layar bola penelusur. Tongkat penunjuk dan papan sentuh adalah peralatan penunjuk lainnya yang paling sering digunakan sebagai ganti mouse tongkat penunjuk. Pointing stick, juga disebut sebagai trackpoint, adalah peralatan kecil yang seperti kancing, kadangkala mirip dengan kepala penghapus sebuah pensil. Papan sentuh, touchpad. Touchpad adalah permukaan segi empat yang sensitif terhadap sentuhan dan biasanya ditempatkan di bawah keyboard. Layar sentuh, touchscreen, adalah peralatan yang memungkinkan Anda menggunakan komputer dengan menyentuh permukaan atau layar. Beberapa layar sentuh mengeluarkan pancaran sinar inframerah, gelombang suara, atau aliran listrik ringan yang akan terpecah ketika layar disentuh. Sistem pengenal suara, speech recognition, merupakan metode yang paling mudah dalam memasukkan data, menjalankan aplikasi, word processing, dan operasi komputer percakapan, karena suara adalah cara termudah dan yang paling natural dari komunikasi manusia. Sistem pengenal suara mendigitalkan, menganalisis, dan mengklasifikasikan suara Anda serta pola suara. Selanjutnya, teknologi output. Komputer memberikan informasi bagi Anda dalam berbagai bentuk. Tampilan video dan dokumen cetak merupakan bentuk paling umum dari sistem komputer. Teknologi output lainnya yang natural menarik seperti sistem respons suara. Output multimedia adalah hal yang umum dalam berbagai situs web dari internet dan intranet perusahaan. Output video, monitor atau video adalah suatu tambahan yang dapat membuat perbedaan besar. Tampilan video adalah jenis yang paling umum dari output komputer. Penggunaan terbesar LCD adalah untuk memberikan kemampuan tampilan visual untuk mikrokomputer ginting dan PDA. Output tercetak. Mencetak informasi di atas kertas merupakan bentuk output paling umum dari tampilan video. Printer inkjet menjadi printer paling terkenal dan berbiaya rendah untuk sistem mikrokomputer. Printer laser menggunakan proses elektronik yang hampir sama dengan mesin fotokopi untuk menghasilkan banyak halaman per menit untuk output hitam putih berkualitas tinggi. Kebaikan dan kelemahan penyimpanan. Data dan informasi harus disimpan hingga dibutuhkan dengan menggunakan berbagai metode penyimpanan. Data diproses dan disimpan dalam sistem komputer melalui keberadaan atau ketidakberadaan sinyal elektronik atau magnetis dalam sirkuit komputer atau dalam media yang digunakannya. Elemen paling kecil dari data disebut sebagai bit. Media penyimpanan primer seperti chip semikonduktor disebut sebagai RAM. Memori semikonduktor. Memori adalah pengisi batubara bagi lokomotif CPU. Agar mendapatkan kinerja CPU yang maksimum, pengisi batubara harus menjaga prosesor secara konstan mengisi perintah. Terdapat dua semikonduktor dasar, yakni RAM atau Random Access Memory dan ROM, Read Only Memory. Terdapat beberapa jenis bentuk disk magnetis, termasuk cartridge disk yang dapat dipindahkan serta unit disk yang permanen. Floppy disk dan drive hard disk. Penyimpanan RAID. Perlengkapan penyimpanan komputer RAID berupa sebuah kotak mirip lemari es besar penuh dengan lusinan drive disk magnetis saling berhubungan yang dapat menyimpan hingga 100 juta pengembalian pajak. Selanjutnya, sistem mikrokomputer dibagi tiga, yaitu ada pita magnetis, disk optikal, dan aplikasi bisnis. Pita magnetis masih digunakan sebagai media penyimpanan sekunder dalam aplikasi bisnis. Kemudian disk optikal, media penyimpanan yang menggunakan beberapa teknologi alternatif booking. Selanjutnya, aplikasi bisnis. Salah satu penggunaan disk optikal dalam sistem mainframe dan skala menengah adalah untuk pemrosesan gambar. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.